Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Syahadu penyajian materi. Jadi mohon hadir lebih awal jam 5:04. Ical, Siti Alipah 10:01, Hanif 10:01. Mana Mikail? Hanif? Belum kelihatan Mikail? Sepuluh tiga, berapa orang sudah hadir? 10:03, 10:02, ada 10:02. Naila 10:01 hadir, banyak ya 10:01 ya. Coba Hanif dibagikan live-nya ke teman-teman di kelas 10:01 biar semuanya gabung dalam obrolan malming ya. Sambil nunggu waktu tidur jam 10, kita ngobrol dulu sampai jam 9.00. Tidur jangan terlalu malam, maksimal jam 10 biar pagi hari bisa bangun subuh, jangan sampai subuhnya kesiangan. Rashad 10:01, Dewi 10:01. Alhamdulillah. Caca sudah gabung. Caca alhamdulillah sehat. Zahra 10:10, Jihan 10:01, Faris 10:07, Kania 10:08, Zahra 10:10, Cahaya 10:09, Azam 10:09. Jam, anak buahnya dikerahkan Jam. Raisa 10:04, Kania kan 10:09 ya. Irwan 10:06, Natasha 10:07. Di baik agenda malam ini ada sesi diskusi, ada sesi tanya jawab, penyampaian saran, pendapat, komentar terkait masalah keilmuan, masalah agama. Boleh disampaikan. Kalau nanti saya bisa jawab, insya Allah sampaikan. Kalau tidak, saya nanti cari dulu literaturnya ya. Itu. Izzuddin, Aldino, ya sekali lagi sebelum menunggu teman-teman bergabung, ada yang mau disampaikan dulu? Boleh kita buka dulu forum tanya jawab, nanti baru kita penyajian materi singkat ya, kajian malam beberapa menit. Jova hadir. Jova standby 40 menit ya. Belum mulai Jova, belum mulai, baru ngabsen dulu. Malam minggu belajar juga, malam minggu korkom juga, kerja kelompok. Puspa hadir ya, alhamdulillah. Devika, Camat siapa? Camat ya, belum kenal Camat. Siapa Camat itu? Miliati, Genta. Oh, Genta yang dulu di blok SMA ya, dulu tinggalnya kan. Kalau itu mah kenal lah tuh. Najwa hadir,
Ardel hadir. Nah, sekarang Genta tinggalnya di mana rumahnya Genta? Ardel hadir. Boleh free talk. Boleh, sok mangga. Coba ada yang mau ditanyakan, sok ditunggu. Sok ditunggu. Tulis pertanyaannya. Jangan malu tulisannya yang nggak baik aja. Siti Rofiko sudah hadir. Silakan Jova, komen dulu, ditulis dulu pertanyaannya terkait apa. Ya sekali lagi untuk hari besok semuanya wajib hadir. Bergabung sudah mulai jam 5.15 sudah mulai bergabung untuk absensi dulu. Saskia hadir 10.10. Azmi, Faizah 10.9. Untuk istiqomah di dalam tahajud, yang pertama harus memahami dulu, mengerti dulu tentang keutamaan sholat tahajud, ya. Jadi yang paling awal kita pahami dulu fadilah-fadilahnya, keutamaannya, kemudian tata caranya dari awal sampai akhir, ya. Berangkat dari pemahaman yang benar tentang fadilah, keutamaan, ketentuan, tata cara, dengan menggali makna dari surah Al-Isra ayat 79, ya, itu dikaji dulu bagaimana efek, manfaat, hikmah sholat tahajud. Kemudian ada rutinitas, dirutinkan, jangan sampai satu minggu itu sampai blank. Ada malam-malam tertentu, idealnya setiap malam. Kalaupun tidak setiap malam, ada malam dari seminggu itu yang kita isi dengan tahajud. Jadi yang pokoknya adalah rutinitas terus, ya. Kalau sudah pembiasaannya kuat, kalau sudah terbiasa, walaupun hanya 2 rakaat setiap malam, walaupun hanya 2 rakaat tapi rutin setiap malam, itu menjadi sebuah kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan, ya. Tapi kalau hanya sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, jarang misalkan, ya itu akan lepas kembali, ya. Jadi yang penting itu adalah rutinitasnya itu, konsistensi, ya, konsisten terus, ya, tanpa ada pembiasaan, ya tidak akan melekat dalam jiwa kita, ya gitu. Maka tolong dipaksakan, awalnya dipaksakan dulu, dipaksa oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Nah kalau udah rutin dipaksakan walaupun berat, itu memang sangat berat. Hanya orang-orang yang punya iman dengan kualitas yang sangat tinggi lah yang bisa tahajud itu memang orang-orang pilihan, ya.
Tidak semua orang sanggup, karena itu adalah satu ibadah yang sangat berat. Makanya orang-orang pilihan saja yang bisa salat tahajud. Kalau iman kita masih belum kuat, masih iman yang lemah, ya itu sulit. Jangankan yang malam hari, yang siang hari aja kadang-kadang ditinggalkan, dilalaikan ya. Tapi kalau mereka yang sudah imannya tinggi, sangat kuat, walaupun itu sangat berat, ya gitu, dia akan melakukannya ya gitu. Jadi butuh pembiasaan ya, pembiasaan terus jangan sampai berhenti, walaupun satu kali dalam seminggu, tapi ada rutinitas, jangan sampai seminggu full tapi berikutnya blank gitu. Ya, nanti Anda lihat sendiri bagaimana dampaknya setelah rutin mengerjakan tahajud, maka nanti rasakan seperti apa dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan itu. Pasti ada perubahan yang sangat drastis ya dalam hidup itu. Gitu. Jadi silakan dicoba ya, insya Allah itu kita akan istiqomah. Ya, silakan juga nanti untuk sebagai bahan dasar kajian, silakan nanti dibuka surah Al-Isra ayat 79. Silakan sebagai dasar kajian kita ya. Boleh, itu nanti semakin memahami itu, maka kita akan tertarik untuk menjaga sholat malamnya itu. Dan nanti nyambung ke 79 ya. Al-Isra itu ayat surah ke-17, ayatnya 79. Nanti silakan dibaca ayatnya. Di ayat dibaca ya, itu nanti akan menemukan apa dampak keutamaan daripada sholat tahajud itu gitu. Jova tadi apa tadi? Bagaimana anak pondok yang pacaran di dalam Islam ya, di dalam Islam pacaran itu sangat dalam Al-Quran itu adalah hal yang dilarang, baik untuk anak pondok maupun bukan anak pondok, sama saja ya. Jadi karena dalam definisi sekarang tidak sekedar lewat media sosial, tidak langsung kan ya, pasti ada pertemuan di antara keduanya, dan itu akan terjadi pelanggaran terhadap akhlak dalam pergaulan dalam Islam gitu. Sekali lagi, baik anak pondok maupun bukan anak pondok ya sama, hanya mungkin anak pondok tahu hukum itu ya gitu, mungkin lebih dia paham ilmunya tetapi tidak mengamalkannya memang, walaupun secara fitrah sama ya, secara fitrah itu pembawaannya sama. Di dalam jiwa laki-laki itu ada rasa suka kepada perempuan. Zujina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, itu kan. Jadi kata Allah, di dalam jiwa manusia itu sudah dihiasi dengan rasa suka kepada apa? Kepada lawan jenisnya gitu. Itu siapapun orangnya, itu fitrah. Jadi laki-laki senang ke perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, semuanya seperti itu. Siapapun orangnya, walaupun dia mondok tidak mondok sama punya. Hanya orang-orang yang mondok mungkin ya, dia sudah menggali ilmunya,
menggali kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana bergaul secara islami, itu kan sudah dipelajari gitu. Mestinya kalau sudah paham dengan ilmunya, ya tidak melakukannya. Ya, tidak melakukan. Kalau udah paham tidak melakukannya. Tapi kalau dia sudah paham kemudian melakukannya, nah, itu yang salah. Kalau tidak mengerti, belum paham, terus melakukannya, itu mungkin masih dikategorikan sedikit wajar. Tapi kalau dia sudah paham hukumnya, ilmunya, kaidah-kaidahnya dalam Islam, kalau tetap ditabrak juga, itu yang saya kira mungkin kurang wajar ya. Ya tadi secara fitrah sama, tapi mungkin lebih baik kalau dia sudah paham. Yang ada dalam Islam itu adalah ta'aruf. Memuliakan perempuan, mengingat isu-isu. Maksudnya apa ini? Memuliakan anak, poligami apa tadi? Coba diulang lagi coba. Ya, sekali lagi, jadi di dalam Islam adanya adalah ta'aruf. Itu mengenali dalam batas-batas yang ditentukan. Kalau dia mau menikah, ta'aruf. Mengenali apa? Mengenali karakternya, akhlaknya, sifat-sifatnya, tabiatnya, ibadahnya. Bukan mengenali fisik secara langsung. Ya, jadi hanya dikenali karakternya, cara berpikirnya gitu. Sejauh mana cara berpikirnya, ilmunya bagaimana itu. Itu masih dibolehkan dan memang itu harus dipahami. Tapi dalam arti yang sekarang, mengenali fisiknya ya, itu dalam Islam nggak boleh. Hanya kalaupun fisik sifatnya hanya dibolehkan tahu kondisinya, itu mengutus orang yang satu jenis gitu. Ketika ada perempuan di kerudung, kita ragu-ragu, jangan-jangan tidak punya rambut gitu ya, itu. Jangan-jangan kupingnya cuma satu. Maka untuk mengenali kondisi fisiknya, itu mengutus perempuan yang sejenis dengan dia, itu dicek gitu kan gitu. Jangan langsung kita yang mengecek, nggak boleh laki-laki itu ya. Jadi mengutus seorang perempuan, karena dibolehkan dengan perempuan muslim itu membuka auratnya, boleh melihat, boleh melihat rambutnya, boleh dengan sesama muslim gitu. Tapi dengan bukan muslim jangan ya gitu. Itu terkait tadi ya pertanyaan dari Jova. Jadi sangat jelas terkait dengan interaksi dengan lawan jenis. Islam itu mengharamkan pacar. Kenapa? Dampak negatifnya sangat berat, sangat besar. Kalau tidak punya kekuatan iman yang kuat, bisa masuk dalam tindakan-tindakan perzinahan. Tadi yang kedua apa tadi? Memuliakan wanita ya. Islam itu ajaran yang memuliakan wanita. Mana contohnya? Dengan menutupi aurat, ditutup auratnya, ditutup badannya, itu cara memuliakan wanita. Di barat itu perempuan ya seperti begitu kondisinya. Ya. Tidak ada ketentuan menutup aurat, kemanapun bebas apa saja. Dalam Islam itu perempuan itu makhluk yang sangat istimewa. Quran menyebut nama surah An-Nisa ya begitu.
laki-laki seumur hidup. Oh, hadis itu ya. Coba nanti kita lihat dulu nanti hadisnya di Sahih Bukhari ya. Emang itu dari kajian-kajian yang sempat kita bahas, anak laki-laki itu memang walaupun sudah menikah dengan seorang wanita, istri, dengan istrinya tetap itu masih terikat dengan ibunya ya gitu. Coba nanti kita cari hadisnya tentang itu. Tapi di kajian sempat kita bahas ya gitu. Memang kita sering dengar kajian itu memang laki-laki itu, anak laki-laki itu ya walaupun sudah menikah dengan seorang wanita tetap masih ada hubungan yang sangat kuat ya gitu dengan ibu. Oh itu sesuka apa? Menyukai satu jenis ya, yang sempat berkembang apa tuh di Bekasi ya. Oh itu. Memang di dalam Al-Quran itu dikategorikan tindakan kategori berzina ya, walaupun dengan satu jenis, malah lebih dari itu. Bagaimana sejarah zaman Nabi Lut alaihissalam ya. Nabi Lut itu namanya kaum Sodom, laki-laki suka kepada laki-laki ya, homoseks ya, homoseks. Kalau perempuan lesbi ya gitu. Dan ketika Allah menimpakan suatu azab itu sangat luar biasa. Hujan batu ya. Hujan batu. Dan memang sekarang homoseks ini itu berkembang di negara-negara barat dan itu diekspos secara terang-terangan. Jadi negara itu memfasilitasi pernikahan antar satu jenis. Itu memang dibolehkan. Kalau kita hidup di Amerika, di negara-negara Eropa yang liberal itu, ya di sana kan hukumnya bukan hukum Islam, bukan Al-Quran yang dipakai. Maka apapun boleh, karena bagian daripada hak asasi manusia, gitu kan gitu. Maka orang lain pun tidak berhak mencegahnya. Negara pun nggak boleh mencegah itu hak asasi manusia gitu. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ya, di kaum Sodom itu kerusakannya luar biasa. Ya, secara psikologis, secara fisik juga. Penyakitnya kan itu luar biasa, tidak ada obatnya. Ya, jadi mereka membawa virus, mungkin ditransfer ke sama jenis, akhirnya itu sangat ganas sekali gitu kan. Jadi kenapa Islam melarang? Memang itu sangat-sangat buruk dampaknya bagi si pelaku itu. Maka hukumnya adalah haram. Di dalam Islam itu sangat jelas ya. Itu sama dengan kategori perzinahan dan mungkin lebih dari itu gitu, lebih dari itu. Makanya ketika ada seorang yang punya kecenderungan untuk menyukai satu jenis, itu adalah suatu hal yang harus diperbaiki. Keluarga punya andil besar untuk mengarahkan itu, karena itu menyimpang dari fitrah. Menyimpang dari fitrah, karena fitrahnya itu kan menyukai beda jenis ya, itu fitrah. Tadi laki-laki menyukai perempuan tadi ya. Zujina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin, itu kan ada rasa suka kepada perempuan, kepada anak-anak, itu fitrah. Itu pembawaan secara dari lahir sudah muncul. Tapi kalau menyukai sesama jenis itu adalah penyimpangan fitrah manusia. Itu makanya itu adalah satu penyakit yang harus diperbaiki. Perlu ada pendampingan dari orang tua, dari seorang psikolog ya, atau psikiater,
Kalau di sekolah mungkin ada guru BK, ya, guru BP, itu bisa mengarahkan agar kembali normal. Kalau itu dilakukan, itu sangat berat dampaknya, ya begitu. Itu untuk kasus-kasus yang berkembang ya di masyarakat. Memang sekarang sudah mulai muncul dan mereka malah mulai menampakkan dirinya ya itu. Kalau dibiarkan itu akan menjadi virus yang akan menyebar ke masyarakat yang lainnya, ya begitu. Maka itu harus kita cegah, apalagi di keluarga kita ya, ada anak atau siapa saja yang kelihatannya ada seperti itu mesti ada langkah-langkah pendampingan, bukan diisolasi, bukan dikucilkan, jangan, tapi mesti ada pendampingan, ya, ada yang mengarahkan, gitu, sehingga jangan sampai terjadi menyukai satu jenis, apalagi sampai menikah satu jenis, ya, gitu. Malah di Eropa itu kita dengar ada pernikahan dengan binatang, itu lebih hebat lagi ya dia itu. Dari Caroline ya, Pak, kenapa salat tahajud disebut sebagai ibadah tambahan, nafilah ya gitu. Karena yang pokok itu salat wajib, ya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan, ya, seorang pegawai itu kan dapat gaji pokok ya, itu namanya gaji tetap, itu namanya gaji pokok itu. Pegawai negeri itu tergantung golongan berapa, masa kerja berapa, itu gaji pokoknya. Nah kalau pengen nambah dari gaji itu, ya gitu, maka perlu ada tambahan penghasilan gitu. Ya, jadi kalau pengen nambah seorang karyawan di pabrik melebihi UMR, misalkan Tangerang 4,7 itu kan gaji pokok itu. Itu salat wajibnya itu. Nah, kalau pengen nambah lagi, ada nafilah, ada tambahan, maka ada kerja tambahan gitu. Apa kerja tambahan ya? Mungkin ada ngelembur ya. Seharusnya pulang jam 2, dia pulang jam 6 gitu. Ya, itu namanya tambahan. Bukan yang pokok. Karena hukumnya juga itu bukan wajib. Itu sunnah, tapi sunnah yang sangat utama gitu kan gitu. Jadi kalaupun seorang muslim tidak tahajud ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena yang pokoknya adalah sholat wajib yang 5 waktu. Tapi kalau pengen nambah lebih besar lagi pahalanya dan sholat sunnah yang paling tinggi nilainya adalah tahajud. Kalau duha ya masih di bawah tahajud. Semua orang bisa melakukannya, duha itu bisa saja. Ya, gitu. Tapi kalau tahajud itu adalah sholat sunnah yang sangat-sangat istimewa. Ya, sangat-sangat istimewa itu. Maka pahalanya pun sangat-sangat besar di hadapan Allah. Malah saya pernah membuka hadis, ya. Jadi ketika orang itu di surga, ini hadis menjelaskan tentang seperti itu. Ketika seorang ahli surga itu berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, ada komunikasi di antara mereka, ngobrol gitu kan. Apa obrolannya? Apa yang Anda kangenin ketika di dunia dulu gitu kan gitu. Satu orang nanya ke teman yang lain di surga. Mereka kumpul di surga itu, ngobrol di antara mereka. Apa yang kau kangenin ketika dulu di dunia hidup? Apa jawabannya? Saya kangen tahajud katanya ya. Setiap malam saya bangun. Di sepertiga malam terakhir jam 2 sudah bangun. Ambil air wudhu. Dia sholat tahajud 11 rakaat. Kemudian berzikir, ya.
juga beristighfar, mohon ampun sambil meneteskan air mata. Kemudian dia pun membaca Al-Quran, itu begitu nikmatnya malam itu. Dia tidak pengen seperti itu lagi, gitu ya. Jadi pengen mengulang seperti itu, tapi kan di surga tidak ada kewajiban itu. Dia pengen merasakan kondisi batin yang sama ketika di dunia dulu. Dia begitu nikmatnya tahajud itu, begitu syahdunya, khidmat, nikmat itu kan gitu. Makanya tadi salat sunnah yang paling utama, yang sangat tinggi di hadapan Allah ya adalah tahajud ya. Tapi itu pun dikatakan nafilah, salat tambahan. Karena yang pokoknya adalah salat wajib yang 5 itu ya. Tapi jadi merupakan kategori tambahan. Kalau kan memang harapkan pahala lebih besar lagi, tidak hanya gaji pokok ya sekian X ya. Kalau pengen nambah lagi 3X, 4X ya, maka itu lakukan tahajud itu ya. Itu jadi posisinya tetap sebagai sholat sunnah saja, tapi sunnah yang sangat-sangat utama dan punya nilai yang sangat tinggi. Karena tadi tidak semua orang sanggup. Tidak semua orang sanggup, hanya orang-orang tertentu yang bisa tahajud itu. Ya, gitu. Kalau imannya masih belum kuat, ya, belum optimal, kualitas imannya itu sangat berat, ya, gitu. Vika hadir, sudah hadir? Ada lagi yang mau disampaikan? Ahmad Dimyati hadir ya. Hasbi dari awal Hasbi ya. Alhamdulillah. Ya besok hadir jam 5:15, semuanya sudah bangun. Jangan sampai telat. Yang laki-laki juga mohon sholatnya di masjid, saya mohon laporannya ya. Di lewat forum ini boleh sampaikan ya. Boleh saja sampaikan lewat forum ini, atau langsung ke Japri, boleh ke Japri, ke WA. Pak, saya hari ini subuh di mana, itu boleh. Itu bukan ria ya, bukan ria, bukan, karena saya yang minta gitu kan gitu. Jadi saya butuh data yang lengkap. Ada nggak sih perubahannya gitu kan? Setelah di SMA 4 ini belajar Islam, di SMA 4 dibina zuhur asarnya di sekolah, terus dihimbau untuk sholat subuh di masjid. Ada yang berubah nggak gitu kan gitu? Ada yang berubah nggak sholatnya setelah masuk SMA 4 ini? Kalau ada perubahan, wah itu berarti sekolah ini berkah. Ya, jadi kalau ada perubahan. Aurel hadir ya, Azizah. Baru masuk atau dari tadi, Aurel? Saifuddin hadir, Hafizah. Kecuci, waduh gimana tuh, jangan cuci atuh. Dijaga baik-baik. Sini hadir ya, dari tadi hadir, alhamdulillah. Ya, sekali lagi untuk acara GSM ya, Saripah hadir ya. Acara GSM itu, gerakan subuh mengaji itu memang tujuan awalnya tadi agar kita membiasakan bangun pagi, sholat di awal waktu, yang laki-laki berangkat ke masjid ya. Pulang dari masjid langsung kita ngaji bareng, baik itu. Karena selama ini memang banyak kasus anak-anak itu susah bangun pagi, apalagi hari Minggu karena sekolah itu libur. Jadi bangun pun ya semaunya. Dalam orang Islam itu sekalipun hari-hari libur pun tetap bangun pagi, mau tetap harus pagi. Dan itu butuh pembiasaan tiap hari, terus bangun pagi, jangan sampai siang terus. SMP 3 tahun yang lalu ya,
waktu zaman corona itu banyak keluhan dari orang tua karena tugasnya lewat apa? Tugasnya lewat online, lewat HP sampai malam, sampai jam 1 masih ngerjain tugas atau main game sampai larut malam. Jam 2 baru tidur, ya otomatis bangunnya bisa jam 6, jam 7 gitu. Korbannya subuh tadi. Ya, subuh menjadi korban karena telatnya tidur. Kan rumusnya semakin cepat tidur, semakin cepat bangun, itu rumus itu. Jadi kalau pengen mudah bangun pagi, tidurnya jangan malam. Ya paling telat tadi jam 10 itu paling telat. Itu paling 10. Syukur kalau jam 9 sudah tidur. Kalau tidak keperluan, ada tugasnya udah selesai, ya udah tidur aja. Sehingga nanti pas pagi-pagi sudah bisa enak bangun. Tapi kalau larut malam masih melek, main game susah itu. Maka dari itu mohon direspon dengan baik oleh para siswa. Jadi GSM ini, Gerakan Subuh Mengaji ini, ya memang ingin memperbaiki pola hidup yang sesuai dengan Islam. Bangunnya teratur, ya. Ketika sebelum terbit fajar, sebelum azan berkumandang sudah bangun, minimal sholat dulu ya gitu. Memang ada yang larut malam tidur pagi, itu sulit. Itu hanya hitungan jari. Kalau tidurnya jam 2 itu ya susah bangun. Bagaimana mau bangun jam 4? Itu hanya orang-orang tertentu saja, ya. Karena mata juga butuh istirahat. Jadi kalau telat tidur ya otomatis mata pun berat untuk dibuka gitu. Jadi kalau ada orang yang larut malam tidur kemudian bangun pagi, itu kayaknya hitungannya 1001 ya gitu. Kalau Rasulullah tidurnya kapan Rasul tidur? Rasulullah tidurnya habis sholat Isya tidur. Ya, jadi kalau tidak ada kegiatan dakwah ya atau yang udah selesai. Nabi itu Rasulullah tidurnya habis sholat Isya itu udah tidur. Nah, itu. Galuh hadir ya. Kenapa Nabi tidur habis Isya? Nah, biar malamnya bangun. Nabi jam 2 udah bangun lagi. Karena tidurnya lebih cepat gitu kan. Tapi kalau tidur jam 12, jam 1 malam, sulit bangun jam 4 itu. Gitu. Malam minggu kadang dipakai begadang anak-anak ya. Begadang yang manfaatnya nggak jelas, hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, minum kopi, ngalor ngidul itu kan gitu. Ya kalau memang belum tidur, habis Isya belum ngantuk ya jangan dipaksakan juga. Tapi kalau dibiasakan, habis sholat Isya mungkin 1 jam 8 lebih ya, jam 9 lah itu secara refleks itu mata sudah mulai mengantuk. Apalagi siang itu capek, lelah. Sekolah sampai jam 4 sore ya, jam 3. Kalau saya dulu sekolah itu pulang itu jam setengah 1 udah pulang. Ya, jadi kalau dulu waktu saya sekolah itu ketiduran sebelum sholat Isya. Nah, ya ketika bangun sholat Isya gitu. Makanya habis maghrib jangan tidur, hindari bantal dan guling gitu. Habis maghrib itu ngaji aja, ngaji belajar sampai jam Isya. Kalau habis maghrib ketiduran ya sudah. Itu bisa bablas sampai pagi itu. Makanya kalau ingin menjaga sholat Isya habis maghrib jangan dekat-dekat ke bantal guling, hindari itu dulu. Ambil Quran, kan cuma 1 jam ya, pendek dari maghrib ke Isya itu sangat pendek, ya sangat pendek. Makanya kuatkan saya dulu, habis maghrib itu jangan deket-deket ke tempat tidur,
ambil Quran, ambil buku, sampai azan berkumandang, sholat Isya, ya udah. Pasti itu mata udah mulai ngantuk ya. Tadi karena kita belajar tuh sampai sore gitu. Jadi saya dulu cerita dulu itu satu sekolah itu sampai jam setengah satu udah. Oh, jam berapa batas Isya ya? Sampai sebelum azan berkumandang subuh. Ya. Jadi sholat Isya itu dimulai setelah habisnya sholat maghrib sampai dengan datangnya sholat subuh gitu. Jadi sampai dengan sebelum azan berkumandang masih boleh sholat subuh. Kapan berhenti Isya? Setelah azan berkumandang gitu. Sebelum azan berkumandang masih boleh sholat Isya gitu. Hanya jangan dibiasakan Isya di akhir waktu, tapi cari waktu di awal gitu. Karena kalau sampai tidur sebelum Isya, ya udah khawatir bisa ya sangat itu susah gitu. Maka untuk menjaga sholat Isya, pokoknya mah azan langsung sholat dulu. Karena kalau sampai ditunda dulu sholat Isya ya udah. Bisa bablas sampai pagi itu, ya gitu. Makanya kalau pengen tidak melewatkan sholat Isya tadi, tahan dulu, baca Quran dulu, belajar dulu. Azan berkembang sholat Isya udah tidur selesai, nanti pagi lo sudah bisa bangun ya gitu. Tadi ada sholat tidur habis asar itu memang itu dilarang, dimakruhkan ya, bukan diharamkan, bukan. Hukumnya itu makruh. Ada 3 waktu yang dimakruhkan untuk tidur. 1, habis subuh jangan tidur. Kedua, habis asar itu jangan tidur. Itu akan cepat pikun. Ya. Juga habis maghrib itu jangan tidur. Karena nanti beresikonya Isyanya malah bablas gitu. Ya, itu waktu yang dimakruhkan untuk tidur. Bukan dilarang, bukan haram, bukan. Enggak haram, tapi dimakruhkan. Habis pada subuh jangan, habis asar jangan, habis maghrib itu jangan. Itu makruh. Cara jadi qori gimana? Ya harus sering berlatih, dibimbing oleh seorang qori juga. Ya, kalau pengen ngaji qori ya harus ke guru qori. Tapi itu juga kalau pengen hasilnya maksimal, ada bakat dulu yang paling pokok ya. Kalau dia sudah punya bakat, karena qori itu bakat. Kalau tidak punya bakat, dilatih saja itu sulit luar biasa ya. Dia sudah punya modal, dia cengkoknya bagus, tinggal diolah aja, diarahkan, dilatih terus. Itu bisa ya. Nanti ada pembimbing qori, ya ada ustadznya yang itu. Maka insya Allah kalau itu dilakukan rutin terus, misalkan berguru ke Muammar ZA misalkan ya, itu sebagai tokoh qori terbaik dunia itu bisa ya. Itu nanti akan belajar qiraat sab'ah ya, qiraat yang 7 itu akan dipelajari ya, gitu. Termasuk nada nahawan yang paling dasar kan bayati ya, ada jawabul jawab, terus dilatih itu butuh bakat ya, kedua dilatih, dibimbing oleh seorang qori ya. Tanpa itu ya agak sulit itu. Kalau pengen jadi ustadzah, nikah dengan ustadz ya nggak mesti. Nggak mesti. Kalau pengen jadi ustadzah ya belajar Islam.
kuliahnya di perguruan tinggi Islam, bisa di UIN, atau ke Al-Azhar, ke Mesir, ke Madinah, ke Yaman, ke Maroko, ke Libya, di Indonesia ke Lipia, ya, ke PTIQ, ilmu Al-Quran, gitu. Atau mempelajari hadisnya itu. Tidak harus menikah dengan ustadz. Yang penting belajar Islam dengan serius, menggali dari sekarang SMA, terus kuliah di perguruan tinggi Islam di dalam negeri atau ke luar negeri dulu boleh gitu ya gitu. Pak Makrus ya guru itunya ya. Nah. Ya memang kerja malam itu menyalahi aturan ya. Kerja itu siang bukan malam. Itu udah menyalahi aturan kerja malam itu. Malam itu bukan saatnya bekerja, tidur malam itu. Apalagi perempuan. Nggak boleh perempuan yang sudah bersuami kerja shift 3 malam itu nggak boleh. Dan perempuan juga dalam Islam tidak wajib bekerja keluar rumah. Dia tugasnya mengurus rumah tangga di rumah, mendidik anak. Jangan sampai sudah punya suami, istri kerja di pabrik, mohon maaf ya, ada sampai larut malam tidur di pabrik gitu. Itu menyalahi kaidah-kaidah dalam hidup pekerjaan ya, itu tidak seperti itu. Ya, karena memang sekarang kan berkembang kapitalisme. Orang itu pengen harta yang melimpah. Siang malam itu kerja gitu. Dan juga menggunakan orang lain di situ. Ya itu sekali lagi istri yang cari nafkah itu bukan kewajiban istri. Itu kewajiban suami. Kecuali kalau suami memang tidak bisa bekerja secara ada faktor-faktornya ya, faktor psikis atau faktor fisik yang memang tidak memungkinkan bekerja, itu memang dalam batas tertentu dibolehkan ya begitu. Tapi kalau kondisi normal suami masih sanggup bekerja ya gitu, malah suaminya nggak kerja tapi istrinya terus bekerja, itu menyalahi kaidah-kaidah. Semestinya idealnya yang wajib itu laki-laki. Laki itu kan tugasnya apa? Memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Bukan istri yang menafkahi keluarga. Istri itu kerja apa? Mengelola saja, memanage, mengatur harta suami untuk keluarga begitu. Bukan mencari, tapi memanage aja. Tadi ketika suaminya bermasalah secara psikis, secara fisiknya baru ya gitu. Kenapa memeras istri? Itu suami kayak apa begitu? Bukan memeras, artinya memberi. Suami itu memberi nafkah ke istri, bukan memeras istri. Begitu. Nah, kalaupun si suami tidak bekerja, di situ ada dialog, komunikasi, musyawarah, bagaimana agar suami bisa kerja, ya, gitu. Bukan memeras istrinya, bukan, ya, gitu. Itu adalah satu aksi yang memang aksi yang salah, ya, gitu. Ya tadi memang sekarang
bagaimana solusinya jika orang tua bapak teruskan bekerja shift 3 malam hari? Nah itu. Nah ini memang kondisi ya sangat-sangat darurat ya. Karena kita bekerja di orang lain, sekarang dalam era kapitalisme, bagi seorang pengusaha itu ya, setiap menit harus menghasilkan uang, itu prinsipnya. Ya, setiap menit harus menghasilkan uang. Maka tidur pun harus uang, tapi dia menggunakan orang lain gitu. Korbannya orang lain gitu, ya gitu. Dirinya tidur di rumah, tapi orang lain bekerja itu. Orang jadi korban gitu kan. Nah, idealnya tadi malam itu bukan buat bekerja. Ya, bukan buat bekerja, buat istirahat. Kenapa ada siang malam? Waqtilafil laili wan nahar, ya gitu kan. Itu dalam surah Ali Imran 190 kan itu. Kenapa ada siang dan malam? Malam itu buat istirahat, siang buat bekerja. Kalau bisa malam itu bukan buat bekerja. Mungkin kalau bisa kepada suami yang bekerja malam, kalau memang bisa cari pekerjaan yang hanya siang saja. Malam itu buat keluarga istirahat, karena insya Allah badan juga butuh istirahat ya. Tubuh kita bukan robot ya gitu. Sekalian barangkali itu ya kajian malam hari ini. Mungkin masih banyak yang perlu disampaikan. Nanti insya Allah kita sambung untuk besok hari. Kita gabung lagi besok hari malam Senin ya. Dan besok malam Senin ya ada live TikTok acara Murid Nabi di sekolah ya. Nanti mohon bergabung jam 8 sudah mulai gabung. Jadi besok acaranya ada live dari sekolah. Karena sekolah DKM masih di sekolah mengadakan Maulid Nabi nanti malam Senin besok, dan bisa bergabung ya. Dan juga nanti besok pagi semuanya bergabung dalam kajian subuh, jangan sampai kesiangan ya. Jadi kita malam ini tidur jam 10 sudah tidur semuanya, dan mohon kepada Allah agar besok pagi bisa bangun tepat di awal waktu sholat subuh ya. Begitu. Itu barangkali kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memohon kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu